Perkenalkan, nama saya Catherine, Prodi Ilmu Hukum Universitas Pancabakti Pontianak, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai pokok pembahasan yang sangat penting, yaitu Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum, jika kita lihat dari segi sumber hukum, menurut seorang tokoh, Zevenbergen, yang menyatakan bahwa sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Jika kita lihat dari segi makna, sumber hukum material itu merupakan tempat di mana materi hukum itu diambil. Jadi, hukum material ini berupa faktor yang membantu pembentukan hukum tersebut. Misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik. Kemudian Pancasila sebagai sumber hukum formil, yang mana pengertiannya adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Jadi ini berkaitan dengan bentuk dan cara yang menyebabkan peraturan formal itu berlaku. Nah, inilah pengertian dari Pancasila sebagai hukum material dan Pancasila sebagai hukum formil. Kemudian jika kita kaitkan dengan dua jenis sumber hukum tersebut, maka Pancasila termasuk sebagai sumber hukum yang bersifat material. Sedangkan yang bersifat formil dalam hal ini, seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Jadi, Pancasila sebagai hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot mandiri yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi, setidaknya terdapat dua kualitas materi Pancasila yang dapat dijadikan Pancasila sebagai sumber hukum. Yang pertama, muatan Pancasila yang merupakan muatan filosofis bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Kemudian yang ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Jadi, dalam hal ini dalam Pancasila tidak adalah larangan atau perintah, tetapi dalam Pancasila ada asas-asas fundamental yang nilai-nilainya sangat luar biasa dan dapat dijadikan sebagai ideologi bangsa ini. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.